Beli rumah? Cek listrik PLN dulu bersama ahlinya. Halo Elektrizen, balik lagi di Jaya Case, ngobrolin terkait kelistrikan PLN bersama ahlinya. Topik kali ini mengenai tips cek listrik sebelum membeli rumah. Bersama saya Maulita Megalestari dan telah hadir juga di studio ini Bapak Supriyadi selaku manajer UP3 Cempaka Putih. Selamat datang Pak. Selamat pagi Mbak Maul. Oke. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin langsung saja nih Pak terkait pembahasan kita hari ini. Banyak orang mikir itu urusan listrik itu belakangan nih Pak. Padahal ini menjadi aspek yang sangat penting ketika kita juga mau membeli rumah selain surat-surat rumah yang lengkap. Nah, mungkin Bapak mempunyai tips untuk pelanggan-pelanggan PLN dan untuk kita juga gimana sih tips untuk cek kelistrikan sebelum membeli rumah? Baik Mbak Maul, jadi kepada Elektrizen terkait dengan pemeriksaan kelistrikan terkait dengan sebelum membeli rumah gitu ya. Ini ada beberapa yang harus dilakukan pemeriksaan kepada Elektrizen kepada terkait dengan instalasi listrik ya. Pertama ada cek meterannya. Nah ini terkait dengan cek meteran, kita pastikan meter itu kondisi bagus. Jadi kondisi segelnya masih utuh. Nah, segel dari meteran masih utuh. Kemudian segel meter bekerja secara baik. Nah, bagaimana mengecek meter secara baik? Ini ada 2 meter di PLN, ada yang pakai piringan, yang pasca pakai piringan, ada juga pasca yang pakai pulsa ya. Ini yang meter-meter baru pakai pulsa dan meter prabayar. Jadi kalau untuk yang meter pasca yang pakai piringan adalah MCB. Begitu MCB dimatikan, ini meter akan piringan akan berhenti sama sekali. Nah, begitu berhenti sama sekali, beberapa menit tidak ada pergerakan, nah itu diaktifkan lagi, jalan lagi, itu bagus. Kemudian kalau yang pulsa, begitu dimatikan tadi, MCB di off kan, itu pulsanya berhenti. Nah, sampai ini tidak ada menunjukkan, tidak ada arus bocor, tidak ada ini ya, bagus. Nah, nanti pada saat dihidupkan dia akan pulsanya akan berkedip lagi gitu itu ya terkait itu. Kemudian meteran ini perlu dilihat setannya nanti dilihat bagaimana cara membandingkan setan yang ada harus sesuai dengan setan bulan ini yang ada. Nanti selisihnya tidak terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa meter itu bagus ya dan dilihat sama PLN secara stabil. Kemudian yang dicek kedua adalah terkait dengan cek ID pelanggan. ID pelanggan ini adalah merupakan nomor yang keluar sebagai nomor ID pelanggan identifikasi PLN terkait dengan pelanggan ini tadi ya. Dengan ID tadi dipastikan ID ini masih aktif atau tidak ya, dengan cara menginstal di PLN mobil kalau misalkan ini, atau menanyakan lewat PLN 123 atau mungkin datang ke PLN langsung yang dekat gitu ya, mesti ada tanya ID ini masih aktif atau tidak. Nah, setelah nanti dicek kalau pakai PLN mobil dimasukkan saja, nanti setelah dimasukkan akan kelihatan kalau dia masih aktif, dia akan muncul sebagai pelanggan PLN. Nah, jangan-jangan nanti ID-nya tempat lain, kan bisa juga ada yang dibohongi ID-nya kan itu terkait dengan ID. Nah, kemudian berikutnya adalah dicek yang ketiga adalah daya. Nah, cek daya dari ID tadi, nanti kalau sudah dimasukkan akan muncul data-data pelanggan, nama pelanggannya, meternya ya gitu, kemudian dayanya, lokasinya. Nah, ini juga akan nampak semua. Nah, nanti begitu cek daya tinggal dibandingkan di data tadi pelanggan PLN dayanya berapa. Misalkan daya 900. Kalau 900 ini peralatan yang ada MCB-nya harus 4 ampere. Nah, kalau dayanya 450 2 ampere. Kalau misalkan nanti ada dayanya 1300 harus di 6 ampere. Jika MCB-nya berbeda,
ini berarti ada yang tidak benar. Ini perlu nanti dikonfirm kepada pelanggan atau kepada PLN itu ya, terkait dengan daya. Nah, terkait dengan daya bisa kalau misalkan dirasa masih terlalu kecil atau mungkin wah ini kebesaran, silahkan untuk pelanggan atau mungkin calon pelanggan yang mau membeli. Nah, ini bisa melakukan rubah daya, jadi bisa mendaftar ke PLN. Paling kami melayaninya maksimal 5 hari lah sejak proses tambah daya itu di ACC, terutama setelah di ACC dibayar. Sejak sudah bayar, stopwatch berjalan 5 hari kami mengeksekusi. Nah gitu ya, dayanya disesuaikan sesuai dengan harapannya. Kemudian yang keempat terkait dengan instalasi listrik yang ada di rumah. Nah, instalasi listrik ini merupakan milik pelanggan. Nah, milik pelanggan, kemudian instalasi tadi harus dipastikan satu, instalasinya baik-baik saja. Baik-baik saja itu instalasinya sudah lama atau belum. Lama pun juga bisa masih kondisi bagus. Tapi ada yang ya masih baru, kalau dimakan tikus, digigit tikus ya otomatis juga bahaya. Ini juga harus dipastikan, diperiksa oleh ahli yang punya keahlian, yaitu teman-teman instalatir ya. Kemudian terkait dengan instalasi juga perlu dipastikan ada enggak sambungan yang tadi disambungkan ke instalasi PLN secara ilegal. Jadi karena kalau ilegal nanti ujung-ujungnya kalau ada instalasinya tidak benar, ada berpotensi terhadap konsleting di instalasi, bisa mengakibatkan kebakaran. Ini lebih membahayakan lagi. Mau beli rumah ya, rumahnya bahaya, malahan bisa berdampak kepada kebakaran ya. Jadi ini perlu untuk diperiksa. Nah, oke, itu terkait dengan instalasi. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan SLO. SLO adalah singkatan dari sertifikat layak operasi. Nah, sertifikat layak operasi ini adalah selembar kertas yang diterbitkan oleh DJK, yaitu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM. Nah, sebelum diterbitkan oleh DJK, ini dilakukan pemeriksaan oleh lembaga inspeksi teknik ya, yang ditunjuk, yang terakreditasi dan terdaftar oleh DJK tadi. Oke, SLO tadi menjamin bahwa instalasinya bagus, kemudian bisa memberikan pernyataan bahwa instalasi siap untuk di-energize oleh PLN. Kemudian yang kelima adalah cek daripada ex pelanggan PLN atau yang bukan pelanggan PLN. Jadi kalau misalkan rumahnya baru, ya ini dipastikan, ditanyakan pernah langganan PLN nggak di sini, pernah ada sambungan PLN atau enggak. Oke, kalau nanti bisa dipastikan dengan ditanyakan kepada kantor PLN ya. Kemudian terkait dengan ex pelanggan PLN, misalnya rumahnya tidak ada sambungan dari PLN, namun ada bekasnya, meterannya atau tidak nampak, tapi di dalamnya ada instalasi. Nah, tentunya pernah disambung ke PLN. Ini perlu dikonfirmasi, ditanyakan kalau ada sambungan. Kalau misalkan Pak sudah diputus, ya nomor ID bill-nya berapa ditanyakan, walaupun sudah diputus. Nah, ini ya Mbak. Ini terkait pelanggan yang ex pelanggan PLN ini, kalau sudah diputus, ini harus nomor ID bill-nya dipegang, ditanyakan untuk dikonfirmasi kepada PLN. Apakah langganan yang lama ini masih ada warisan-warisan? Nah, kalau warisannya itu biasanya piutang nih Mbak ya, piutang. Nah, tapi kalau sudah tidak menjadi pelanggan PLN, ini pun piutangnya masih tercatat ya, kalau dikenal di PLN namanya PRR. Nah, ini ada piutangnya yang besar, kalau kecil 100.000, 200.000 mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau sampai kayak pabrik, bisa sampai miliaran ya. Kalau rumah ya bisa ada yang rumah cukup bagus itu bisa piutangnya tagihan berapa bulan belum tertagih, bisa sampai ada yang ratusan juta, ada yang ya puluhan juta, jadi macam-macam. Maka demi amannya tidak mendapatkan beban tambahan dari mau beli rumah, ya sebaiknya nomor langganan lama tadi juga ditanyakan. Silahkan datang ke PLN untuk dikonfirmasi ada enggak
piutang-piutang dari pelanggan-pelanggan nomor yang lama yang pernah dipasang di rumah yang mau dibeli. Nah, itu kira-kira terkait dengan tip untuk pembelian sebelum membeli rumah perlu dicek ke sana. PLN support ya, kami selalu support. Silakan datang ke PLN terdekat, kemudian ditanyakan tadi hal-hal tadi agar terkait dengan seputar langganan listrik ke PLN dan permasalahannya, karena kalau nanti ada permasalahan sama PLN tidak bisa melakukan penyambungan secara resmi ya, jadi otomatis PLN tidak bisa memberikan layanan kalau piutang yang ada atau permasalahan yang sebelumnya harus diselesaikan. Nah, risikonya harus menambah biaya untuk menyelesaikan tadi. Nah, kira-kira kayak begitu dari saya, Mbak Maul, untuk bisa dipahami ya. Baik, mungkin yang terakhir ya Pak, terkait instalasi nih Pak. Adakah support dari PLN terkait instalatir rumah ya Pak ya? Karena kan masyarakat di sini juga butuh, khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga, gimana dari PLN ya Pak? Oke, baik Mbak Maul, terkait dengan instalatir kepada pelanggan ya, Electrizen, silakan datang ke PLN. Nanti PLN akan memberikan rekomendasi kepada mitra di luar PLN. Nah, ini mitra di luar karena terkait dengan lead ya, lembaga inspeksi teknik. Jadi dia nanti untuk memeriksa itu di luar tanggung jawab PLN, tapi PLN tetap support. Kalau terkait dengan langganannya kami akan berikan data-data, artinya pengetahuan nih bahwa ini ada piutang atau enggak. Tapi kalau instalasi tadi ya kita akan rekomendasikan kepada calon pelanggan maupun pelanggan terkait dengan instalatir yang kita kenal dan dia bekerja sama dengan kita. Ingin Pak, ini kalau ada rekan-rekan atau pelanggan yang ingin memberikan instalasinya, ya biasanya kita diminta untuk menawarkan. Nah, jadi kami akan memberikan beberapa instalator yang kerjasama dengan kami untuk memilih pelanggannya. Dan harapannya kalau memilih itu, kami tidak bisa menjamin, tapi minimal kalau ada permasalahan atau ada sesuatu di kemudian hari, ya kami bisa membantu memfasilitasi untuk bisa ketemu atau bisa untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik ya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas tipsnya bagaimana mengecek listrik sebelum membeli rumah. Baik Electrizen, pembahasan kali ini cukup seru, jadi Electrizen jangan lupa kalau membeli rumah, cek dulu meterannya, cek ID pelanggan, cek dayanya, cek instalasi, cek SLO, dan juga cek apakah itu ex pelanggan PLN atau bukan. Pokoknya jangan asal tanda tangan aja, tapi ternyata ada hal-hal yang penting terkait kelistrikan yang tidak dicek juga gitu ya Pak ya. Baik, kalau gitu Electrizen, kalau mau tips mengenai kelistrikan lainnya, jangan lupa tonton terus Jaya Cash dan jangan lupa download aplikasi PLN Mobile di App Store ataupun Play Store terkait informasi kelistrikan dan juga bisa pengaduan juga ya Pak melalui PLN Mobile. Sampai jumpa di episode Jaya Cash berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh.